Pemirsa, Kabupaten Mimika yang beribu kota di Timika terdiri dari 12 distrik, masing-masing distrik Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Tengah, Mimika Timur Jauh, Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Agimuga, dan Jita. 6 kelurahan serta 79 kampung dengan luas wilayah Kabupaten Mimika mencapai 18.602 km persegi. Dengan jumlah penduduk tahun 2014 lalu, Kabupaten Mimika sebanyak 196.401 jiwa, dengan kepadatan tertinggi di distrik Kuala Kencana dan terendah di distrik Agimuga. Asal-usul wilayah teritorial masyarakat adat suku Komoro sebagai suku terbesar yang mendiami Mimika yang hidup di daerah rawa-rawa di sekitar aliran sungai, di pesisir pantai, dan pulau-pulau kecil di antara sungai Otakwa dan Teluk Etna. Secara fisik dan kebudayaan, orang Komoro memiliki kemiripan dengan kebudayaan Asmat dan Sampan di wilayah selatan Papua. Kemiripan nampak pada unsur kesenian mengukir, yakni seni memahat patung pada wadah kayu. Keahlian dalam seni pahat memahat kayu sebagai karya seni patung dibuat dalam bentuk sederhana dengan ukiran kecil hingga besar. Salah satunya adalah patung Bitoro. Patung Bitoro atau patung bis adalah salah satu karya seni pahatan berukuran besar dengan tinggi patung sekitar 5 hingga 6 meter yang terdiri dari rangkaian patung-patung manusia dalam ukiran lebih kecil. Baik patung Bitoro maupun patung bis melambangkan keterkaitan kerabat dari leluhur terdahulu yang telah meninggal dunia. Untuk membuat karya seni pahat patung Bitoro, seniman pemahat memulai dengan mempersiapkan berbagai peralatan yang akan digunakan untuk mencari kayu. Mulai dari kampak, parang, pisau, batu asah, alat pahat, potongan kayu, untuk pemukul, besi kecil, pensil, dan semua ini sesuai dengan berbagai ukuran pemahat. Dan selanjutnya, pemahat berangkat menuju hutan mencari kayu dengan menggunakan perahu, yakni perahu sampan, melalui sungai Wania. Di sepanjang perjalanan menyusuri sungai Wania dengan perahu motor, kita akan disuguhi dengan panorama alam yang indah dan masih asri di sekeliling sungai Wania. Serta nampak anak-anak kecil senang bermain melihat perahu-perahu yang melintas dan kurang lebih 1 jam sampailah kita di kampung Kigapu. Sesampainya di kampung Kigapu, bagi warga baru yang memasuki kampung ini diberi tanda di keningnya dari tanah liat, sehingga dalam melakukan perjalanannya bisa selamat akan memasuki hutan mangrove
dan mulailah melakukan pencarian kayu yang cocok untuk pembuatan patung Bitoro. Selanjutnya, dilakukan pemilihan kayu yang baik untuk pembuatan patung Bitoro, yakni kayu kikok atau keikorok. Bahasa Latinnya adalah Horsfieldia irja. Kinakoke biasanya dipilih cabang-cabangnya dan akar. Biasanya dalam pencarian kayu disertakan anak adat. Sebelum dilakukan pemotongan, pohon diberi tanda dan diberi nama setiap pohon oleh tua-tua adat. Dan tidak boleh orang lain pun memberi nama. Selanjutnya dipilih pohon kayu yang terbaik. Dan setelah pohon kayu ditebang, ujung pohon kayu atau tokai dibersihkan. Peninggalan orang tua itu dulu sepertinya mau ambil Bitoro harus pakai perahu dayung sampai ke kapal air. Kalau tidak kasih tanda harus cari lagi di hutan. Sampai sudah dapat lihat, mereka kumpul di batang pohon itu. Dan orang yang bersangkutan dia keliling di batang pohon itu, oleh dikomando gali. Pertama orang tua yang bersangkutan dia bicara dulu sama moyang, minta permisi bahwa pohon ini kami mau ambil untuk mau buat patung, mau buat adat patung yang kami mau ambil. Sampai sudah jadi, anak yang mau ikut adat itu disertakan bawah. Sampai pohon itu mereka gali, sudah selesai, panggil anak-anak yang bersangkutan, kasih lihat. Sehingga dia bisa ikut itu adat. Kalau pohonnya sudah jatuh, semua sudah beres. Ada ikan yang khusus untuk tidak boleh dimakan. Orang yang bersangkutan dia kasih tahu ikan ini tidak boleh makan. Kalau anaknya yang mau makan, dia ingin sekali dengan ikan apa saja, daging apakah, dia minta. Aduh bapak, saya haus daging ini, ikan ini, saya mau makan. Lalu dia ambil sepanggal, sebelah, kasih makan, baru bisa makan.
Oh iya, gitu. Setelah kayu yang dibutuhkan untuk pembuatan patung Bitoro dirasa sudah cukup, maka dibawa pulang kembali dengan menggunakan perahu tradisional yang saat ini telah dapat dipergunakan motor tempel sampai di tempat tujuan. Selaku Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika, Domingus Kapiau, Esos, MSI, menyatakan seni mengukir pahat bagi suku Kamoro yang saat ini hidup dan berkembang ada 3 jenis ukiran, yakni patung Bitoro atau patung besar, Wemawe, Yamepe, dan jenis lainnya. Dalam mengukir, masyarakat Komoro memegang teguh beberapa nilai budaya yang selama ini menjadi pedoman ataupun prinsip dasar dalam kehidupan mereka sebagai kelompok sukunya atau tradisi mereka. Meski diakui karya ukir dan pahat masyarakat suku Komoro belum terwadahi dengan baik, sehingga belum dikenal masyarakat dunia, seperti halnya karya ukir dan pahat dari masyarakat Asmat. Namun demikian, berbagai langkah dan upaya terus dilakukan seperti menggelar pesta adat masyarakat Kamoro yang pernah digelar di tahun 2002 dengan menggelar pesta adat dan jenis lomba. Dan selanjutnya upaya pun dilakukan dengan memasang patung Bitoro di tempat-tempat umum atau publik seperti di bandara, hotel-hotel, gereja, dan kedepannya perlu dilakukan sebuah kajian. Orang Kamoro itu adalah orang yang seni. Dia seni itu ada bermacam-macam. Ada seni tari, ada seni suara, kemudian ada dia bisa seni pahat atau ukir. Nah, sekarang yang kita akan lihat ini adalah seni ukir, di mana orang Kamoro ini hidup dengan mengukir. Jadi ada beberapa patung yang biasa diukir, itu ada 3 jenis. Jadi jenis pertama yang paling besar itu adalah Bitoro. Bahasa Kamoro itu Bitoro. Nah, kemudian yang kedua adalah patung yang namanya Wemawe. Lalu yang ketiga itu lain-lain seperti Yamate, kemudian ada Bitoro, dan ada jenis-jenis lain. Nah, jadi yang ada di depan kita semua ini, nah ini ada 3 motif di sini. Jadi motif yang pertama, yang seperti ini namanya orang Kamoro bilang tokai. Sedangkan yang begini-begini ini uturu. Uturu itu awan putih yang biasa di atas itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ada manusia di sini, ini gambar leluhur. Leluhur yang dia sudah pergi. Jadi biasa kalau dia sudah pergi, sebagai penghargaan kita langsung beri nama. Jadi kalau ada pesta adat Kamoro, nah itu biasa perarakan iring-iringan suku Kamoro dengan Bitoro itu, langsung mereka sudah kasih nama. Ini biasa ada 2, ada 3, ada 1, dan begitu. Mereka sudah langsung kasih nama. Kira-kira kepala suku siapa yang kita kasih nama. Misalnya bapak saya sudah meninggal, berarti mereka kasih nama, dia punya nama. Tapi nama tanah, bukan nama serani atau nama baptis, tapi nama tanah yang dikasih tahu. Sehingga ini leluhur kita yang ada di sini. Mengapa mereka masih ukir? Karena memang hidup mereka seperti itu, dan itu menjadi tradisi di mana dengan mengukir ini mereka bisa hidup. Pada tahun 2002 pernah ada satu pesta besar yang disebut Kamoro Kakuru. Itu pesta adat. Kamoro itu suku, Kakuru itu berarti pesta, jadi pesta Kamoro. Itu dalam bentuk pesta adat, itu tahun 2002. Untuk perhatian pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pesta itu, untuk tetap melestarikan budaya-budaya atau peninggalan-peninggalan leluhur. Nah, kemudian yang kedua itu 2005. 2005 itu juga masih dilakukan pesta adat
Dan banyak jenis-jenis mata lomba yang dilakukan di situ, seperti lomba mengukir, kemudian makanan kuliner, kemudian anyaman, ukiran, dan lain sebagainya. Kami berharap bahwa pemerintah sadar bahwa masyarakat itu ada di sini, sehingga perhatian ini perlu, sehingga itu untuk bisa melestarikan apa yang mereka lakukan atau ukiran-ukiran ini. Sebab kalau misalnya mereka tidak lakukan ini, ya saya khawatir besok itu generasi penerus dia akan tidak tahu bagaimana itu mengukir. Apalagi sekarang ini tidak ada orang tua, kami malah lihat tidak ada orang tua yang bagaimana duduk dengan anak untuk dia melatih, anak kau kesini, bapak ajar engkau bagaimana mengukir, bagaimana memahat, ini namanya apa, ini namanya apa, ini sekarang itu macam sudah hilang. Sehingga kami dari pemerintah berharap untuk perhatian ini membuat sehingga generasi penerus itu dia bisa tahu, karena kita lihat arus globalisasi ini yang sekarang perkembangan kota itu dia akan membuat dan generasi dia akan lupa untuk bagaimana bisa mengukir, kemudian bagaimana dia bisa membongkar pasang rumah adat, bagaimana dia bisa pukul tifa, dia bisa menyanyi adat,